Garut kan berarti kan terkenalnya Iya, ini bener. Black Bacan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, ketemu lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan masih bersama Sulepati. Dan saya Rida Nara. Saya sekarang berada di daerah Halimun, Kabupaten Garut. Saya ini mendapat info di sekitar sini ada sebuah jalan yang banyak memakan korban pengantin. Namanya Tanjakan Pengantin. Ini sangat kuat sekali energinya. Mungkin Kang Sulepati dan Mbak Rida akan memberikan satu pandangan yang berbeda tapi ada kebersamaan tujuannya. Silakan Kang Sulepati. Ini secara logika aja memang jalannya agak tikungan Mas ya. Terus naik juga tikung dan di sini juga banyak ada jembatan. Sisi lain dari sisi gaib memang saya lihat vibrasinya sangat kuat di sini. Karena saya lihat di situ ada sosok perempuan yang memang seperti kesakitan terus iya Mbak Rida. Memanggil-manggil itu. Tolong. Kalau Kang Sulepati Mbak Rida. Kalau saya dilihat dari sisi energi ya Mas, saya terkumpul energi di sini Mas. Di depan saya ini pas tanjakan ini, sebelah kanan itu Mas, saya membaca ada aktivitas energi yang lumayan besar Mas. Kalau saya lihat agak gelap itu Mbak Rida. Iya, betul. Ini coba sudah ditulis papan hati-hati Tanjakan Pengantin 300 meter. Nah pemirsa, kita akan mengeksplor ke tengah lagi. Ya, seperti apa energinya akan terbaca oleh Kang Sulepati dan Mbak Rida. Ya gitu terus. Mr. Tukul jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, maaf dengan Bapak siapa? Herman. Nah, ini mau nanya ini, Pak Herman. Bener nggak ini Tanjakan Pengantin ini sering memakan korban pengantin itu? Betul, Pak. Gimana ceritanya gimana nih? Nah, ceritanya yang sebelah atas itu yang sering makan korban pengantin pas belokan itu. Sering pengantin atau hanya pas waktu itu pas pengantin aja? Memang sering juga pengantin, Pak. Sering juga pengantin di sini. Terjadinya ya setiap pengantin di pas belokan atas itu, Pak. Selain pengantin ada nggak kecelakaan? Ada juga, Pak. Ada. Apa? Yang lain ya seperti angkutan, ada yang bawa kaca, bawa kecantikan, buah genteng, komplit, Pak. Siang malam kejadian gitu? Ada siang, ada malam juga. Hari-harinya biasanya sama apa beda? Sama. Sebelum kejadian biasanya ada tanda-tanda apa dulu? Ada Sebelum gunung, ada mimpi atau ada sinar atau ada aroma? Kadang-kadang kalau sebelum terjadi itu memang ada ya, ke orang tua saya ada kabar lah gitu, istilahnya ada kabar dulu. Ya sepertinya ada yang ngasih tahu bahkan di wilayah ini akan ada kecelakaan gitu. Nah pemirsa, sekarang saya akan menanya ke Kang Sulepati dan Mbak Rida. Fenomena seperti ini disebabkan apa dan kenapa ini terjadi sering banget nih? Kang Sulepati mungkin. Ini sepertinya ada sosok perempuan Mas yang tadi saya lihat di situ. Terus dia lari ke sana ketika saya bicara. Dari sana seperti ada dia belum nikah ya perempuan itu. Terus seperti ada kecemburuan itu loh Mas. Kenapa saya nggak nikah? Itu aja sih yang saya dapatkan informasi barusan ya. Kalau dari Mbak Rida sendiri nih, Mbak Rida juga tadi udah komunikasi sama energi yang ada. Ya kalau menurut saya sih selain sosok ada sosok tadi ya, sosok penasaran sih kalau saya lihat di sini ya. Jadi di hari-hari tertentu mereka biasanya ini Mas mengganggu orang yang lagi kosong perjalanan ke sini. Kan ini tanjakan ya Mas ya. Tanjakan tuh orang kalau tanjakan kan kalau udah sampai sana tuh bawaannya mau ngebut gitu ke atas. Oh ya karena kan harus ancang-ancang dulu. Ya seperti itu. Terus? Nah, dan di sana tuh memang medannya agak, kalau saya lihat dari sisi astralnya medannya luar biasa kuat Mas. Sekali, ya. Kuat. Dan tadi betul saya kayak kata Kang Soleh ya, saya lihat soalnya perempuan. Iya, perempuan itu sosok astral ya, sosok astral yang memang nggak pernah nikah. Ketika ada manusia yang nikah dia merasa cemburu. Nah, kita penasaran kalau nggak ke sana lebih dekat lagi ya, lebih penerawangan lebih akurat dan lebih jelas. Ikut dulu. Mr. Tukul jalan. Sahan paling. Kali mau balik. Mau nanya lu kok udah kadinya.
Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mang Maman, Herman, Pak Solepati, dan Rida Nara, Mas. Pak Rida ini. Pak Herman, kalau sosok yang ada di Tanjakan ini, Pak Herman pernah melihat apa atau warga sekitar atau pengguna pejalan kaki itu melihat sosok apa? Ya saya sendiri di sini memang sering melihat gitu sosok-sosok yang nampak gitu. Ada sejenis ular, ada sejenis macan juga, ada sejenis perempuan yang pakai baju merah itu. Merinding saya langsung. Ini sosoknya dilihat itu siang hari, malam hari atau sore hari? Kadang-kadang udah saatnya azan maghrib. Kalau saya untuk saat ini nih Mas ya, pas hari ini sosok yang paling dominan saya lihat sosok perempuan. benar. Sosok perempuan berambut panjang dan sosok saya rasa mungkin siluman ya, bisa dikategorikan Ya. siluman. Sosoknya ular Mas. Ular itu panjang. Apa Dia ini badannya lebar gitu Mas. Badannya lebar, panjang kayak ul pipih gitu ya. Itu Apa salah yang satu penggoda ketika orang jalan di sini itu bisa melintir dengan ekor ikinya, Mas. Ya, gitu ya Kang Maman. Iya. Apa yang dikatakan Pak Herman banyak benernya. Ini tadi diiyakan oleh Kang Solepati dan Mbak Rida ini. Ular itu. Nah, Pak Herman, tahu nggak sosok yang membuat kecelakaan para pengantin itu? Perempuan itu yang belum punya pasangan, jadi dia merasa iri, merasa gimana gitu. Jadi akhirnya yang jadi tumbalnya. Kang Solepati sama Mbak Rida, yang mengambil korban untuk pengantin maupun orang lain itu beda apa sama sosoknya? Ya kalau yang saya lihat Mas itu ada berbeda Mas, karena di sini dimensinya juga lain-lain. Ada 7 ya Kang ya, ada sekitar kurang lebih 7 dah, 7 dimensi astral di sini gitu. Benar, Mbak Rida. Dan itu yang menyebabkan beda-beda Mas. Dan memang sepertinya perempuan itu punya apa ya? Kalau orang sekarang dibilang punya guru atau kiai, tapi dia juga punya wilayah atasan gitu, Mas. Yang dia sepertinya kalau kamu bisa mengambil sekitar 41 pengantin, kamu nanti bisa nikah. Mbak Rida, bisa nggak mediasi sosok sama sosok wanita yang akan suka ambil tumbal itu? Pengen tahu nih kenapa nih. Saya coba ya Mas ya. Ini Awas. Ya. dari arah sini Mas. Mbak, Kang Solepati, awasi, tolong dibantu belakang. Ini udah seperti asap yang datang sini. Mau masuk, seperti udah sedikit lagi nih yang saya lihat. Betul asap. Mas Tukul, ada asap. Ada asap yang timbul. Nah, timbul ya. Iya, betul. Asap timbul. Terus ini mau mendekat, Mas. Mau mendekat. Astagfirullah. Ya. Ya, silakan komunikasi pakai bahasa Sunda nggak apa-apa. Bapak, Pak Irman pakai bahasa Sunda, tanyain Pak, namanya siapa? Assalamualaikum. Sarang saha ini gimana? Waalaikumsalam. Sarang saha anu tinggi di palih mana saha jenenganana. Kapunten kuring parantos ngaganggu karena ieu pertempatan nyata kadungkapan tamu anu di Jakarta nyata Mas Tukul sang rekan-rekan nyuhunkeun penjelasan. Nah, rek naon ka dari Anu maksudna ieu nyata bade ninggal situasi keayaan di balik dieu bade kumaha na margi di dieu seueur sosok-sosok anu saha namanya sareng anu paling Kali mau balik. mau nanya lu kok orang kadinya. Iya. ya. Kalau mau tahu ikut media ke bawah. Pemirsa, sosok wanita yang merasuki Rida ingin membawa tubuh Rida masuk ke dalam jurang karena tidak ingin identitasnya terbongkar oleh tim misteri Tukul. Tenang. Dia nya. Aduh, ngagaran tuh. Udah tadi tos izin. Oh, Tos izin tadi. Ini Pak Aca. Aduh, ngagaran gua di dia. Bapak Ngagaran gua yang terang gua yang.
Pacar suruh pilih. Karena penasaran, kunaon sok seueur panganten atau mau di dieu gitu. Sakayang aing. Eta ulah saha? Iya teh sareng saha? Iya teh sareng saha namina? Punten nalungkeun ieu teh sareng saha namina? Anu video teh, ieu teh penjelasan. Sing kuring teh tadi ngaganggu. Namina sareng saha namina? Namina saha? Eta hayang nyawan. Hayang sareng hukum. Sama hayang nyawan lain. Nyai dendam. Nyai dacan gaduh pasangan. Jok nyarios. Naon kan hayang terang di dieu kunaon? Sok jadi Kudu kecelakaan. hayang nyaho. Mana rantau kabeh. Moal ka mana? Rantau kabeh. Terus tadi kenapa ngajak ke sana Mas Tuku? Jadi jadi dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu, kamu harus mati dulu ke sana. Maksudnya seperti itu. Nyai dendam. Nyai dacan gaduh pasangan. Jok nyarios. Naon kan hayang terang di dieu Hayang nyaho. Mana rantau kabeh. moal ka mana? Rantau kabeh. Ayo balik mana ha? Baik diatur ke Allah. Cukup ya. Lewat. Oke. Balik ya. Nah pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Tadi Mbak Rida sudah telah mediasi, dia terhirup oleh energi itu dan Mbak Rida mau masuk ke sana. Kalau pengen tahu apa rahasia yang ada di sini, ayo ikut saya ke sana. Dia mau masuk ke jurang. Nah ini saya sampai merinding ngomong gini lah. Terus akhirnya dipegangin lah sama Kang Sulepati dan Pak Maman dan teman-teman tim Mr. Tukul jalan-jalan. Terus dengan bahasa-bahasa yang ada di daerah sini akhirnya Kak Mas Ahmad masuk. Nah kita tanya apa ini Mas Ahmad segala Mas apa yang diungkapkan oleh ini tadi Mbak Rida ini. Jadi secara garis besarnya sih dia nggak suka kedatangan kita ke sini, katanya tidak ada izin dan lain-lainnya. Ternyata kita udah izin dulu sebelumnya. Terus tadi kenapa ngajak ke sana Mas Tuku? Jadi jadi dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu, kamu harus mati dulu ke sana. Maksudnya seperti itu. Mati dulu harus karena tadi pada saat akhirnya dia bilang bahwa kalian belum merasakan gimana mati gitu. Kalau kamu masih mengganggu dan pengen diam di sini, mati dulu ayo ke sana. Jadi pengen soalnya ingin mati. Padahal kan saya bilang tadi mati itu di atas kehendak Allah. Mbak Rida, sosok tadi yang mengikuti Mbak Rida ini masuk itu orangnya pernah hidup atau tidak itu? Nah, saya tadi sempat komunikasi Mas sebelum masuk ke saya sempat komunikasi dari arah sana Mas, dari arah jauh gitu. Jadi beliau ini awalnya pernah hidup Mas, dia manusia dan memang beberapa kali mau menikah nggak jadi. Jadi yang satu laki-lakinya ketabrak Mas. Yang kedua ditinggal menikah. Jadi berkali-kali dia nggak maksudnya mengalami kegagalan dalam itu gitu Mas. Kang Sulepati dan Mas Ahmad sepertinya penasaran nih kalau rasa ingin tahunya Kang Sulepati gue paham. Apalagi medan-medan seperti itu Kang Sulepati udah spesial sekali dan ya. Siap Mas. Gimana ini? Memang saya lihat di situ banyak korban Mas. Banyak kepala hancur, terus tangan buntung. Itu banyak banget sekali korban-korban dari keganasan kecelakaan di sini. Makanya saya coba mau ungkap sama Mas Ahmad ya. Mau menelusuri berdua? Berdua aja. Pemirsa, seperti apa energi yang akan terlihat oleh Kang Sulepati dan Mas Ahmad dan beliaunya akan menuju tempat yang akan dituju, itu tempat yang paling kuat energinya. Selamat izin. Kang Soleh, hati-hati ya. Ya, kecelakaan yang paling diingat Pak Herman itu apa yang terjadi di sini?
Yang terjadi di sini tuh, yang seingat saya hanya bahan-bahan bangunan, mobil truk, mobil yang lainnya gitu, seperti Puso yang terakhir kemarin yang bawa keramik masuk ke sini, itu yang ingat saya kemarin. Kalau yang pengantin ada yang pakai motor ya, Kang ya? Yang pengantin ada juga, ada juga yang pakai motor. Di sini pengantin masuk ke sini. Jadi yang masuk ke sini menabrak batu yang di bawah, yang batunya agak kecil juga, cuman dia memang nggak goyang gitu. Biarpun ketabrak mobil sebesar apapun nggak goyang batunya, nggak pecah, nggak goyang gitu. Jadi Mbak Rida melihat ada sosok wanita pengantin sama yang pakai sepeda motor laki ya? Sepeda motor perempuan sama laki-laki, Mas. Tapi motor mungkin memang mau pengantinan. Mau pengantinan hanya naik ojek, dia nggak bisa naik kendaraan. Maksudnya mau menghindari kecelakaan ya. Tapi yang terjadi sama juga kecelakaan. Mbak Rida kan bisa membaca energi sini. Iya, betul. Terus saran-saran untuk para pengguna jalan kaki di tanjakan pengantin ini gimana, tikungan ya tanjakan pengantin ini apa harusnya? Ya kalau saya boleh saran ya Mas, ini dari sisi manusiawinya ya, bisa ini kan kurang rambu ya Mas ya. Pertama rambu karena kalau saya lihat dari arah bawah itu nggak bisa kelihatan mobil dari arah tidak atas Mas, gitu. Tidak ada seperti rambu kaca itu. Spion di sini gede Spion, gitu, ya. yang bulat gitu ya. Yang nanti dengan tayangan Mister Tukun Jalan-Jalan ini nggak lama, nanti 2 hari setelah ditayangkan ini udah dipasang bagus nanti. Ini masalah tanjakan yang ada tanjakan turunan curam dan sebagainya. Ini terlalu curam Mas soalnya. Dan ini ada lampu penerangan juga nanti ada juga. Di sini yang dikasih satu. Saran saya sih itu Mas gitu. Dan untuk asalnya kita namanya kita nggak bisa melawan alam ya Mas ya. Yang penting kalau saya sih untuk saran bagaimana caranya kita dengan alam, kita lebih mawas diri, lebih waspada, terutama di tempat-tempat seperti ini kita harus lebih mawas diri Mas, lebih hati-hati lagi gitu. Supaya tetap ajak lah, tetap ingat sama yang di atas. Saya sangat setuju, dan untuk para pengguna dan pejalan yang menggunakan jalan ini ya paling tidak harus lebih hati-hati. Kalau begitu Pak Herman, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Tukun Jalan-Jalan, dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang ada. Amin ya Rabbal. Nah, pemirsa Mister Tukun Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, saya dan tim Mister Tukun Jalan-Jalan akan menuju ke lokasi lain yang sangat lebih terlihat energi oleh teman-teman yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Ikuti terus Mister Tukun Jalan-Jalan. Pemirsa, saya sudah di tepi jurang di bawah ketika terjadi kecelakaan yang di jembatan pengantin itu. Dan saya melihat di situ, Mas Ahmad, ini seperti ada hijab ya. Hijab itu pembatas antara dunia nyata dan dunia gaib. Di situ saya melihat ada lorong, dan ketika tadi kecelakaan, dia udah memanggil ruhnya atau kekuatan energinya dipanggil. Dari masuk ke situ. Situ ada sebuah tempat yang memang tempat khusus untuk tumbal-tumbal yang memang disengaja untuk dipersiapkan sekitar 40 jiwa manusia. Dan juga saya melihat selain itu Mas juga selain kecelakaan maut yang menimpa pengantin, juga ada roh-roh yang untuk penguasa lain, mungkin kerajaannya. Kalau Mas Ahmad sendiri menyikapi seperti apa ini? Tadi memang lihat ini kayak tarikannya cukup kuat. Jadi memang energi negatif yang ada di sini tuh tarik. Didukung oleh ini Kang, soalnya dari jalannya juga seperti itu kan, memang seperti dari sana tuh mengarahkan langsung lurus ya. Ke sini gitu. Jadi seperti ada jalan langsung lurus gitu. Iya, langsung situ. Terus memang dari sugesti masyarakat juga makin memperkuat energi untuk narik gitu. Dan si sosok wanita yang itu saya lihat tuh ada di situ tuh. Iya, iya. Sekarang lagi seperti haus masih menunggu korban selanjutnya Mas. Itu masih kayak, tapi ketawa-ketawa gitu. Pojokan situ, dan memang di sini saya ngeliat kayak ada cahaya-cahaya. Seperti ada kayak kerajaan gitu Bang, soalnya. Iya. Kalau sosok ceweknya ini memang perawakannya agak bungkus ya. Ini pakai kemben segini, terus pakai kebaya. Udah lama ya. Udah agak lama sih, cukup tua.
di situ dan Ya. dia kadang berubah kalau misalkan pada Ya, saat ya. di atas, Aduh. dia berubah sosoknya menjadi seperti kayak jubah hitam yang gitu. Tiba-tiba datang, tapi mukanya tuh rambutnya putih-putih gitu, tatapannya tuh kayak menunggu gitu. Kalau di atas itu kelihatan tua, sosok tuanya kalau di atas tuh. Kalau di sini sosoknya lebih muda, kelihatan kayak perawan tua. Mungkin kalau saya dari penglihatan saya ya, saya tambahin, kalau dia mencoba untuk menggoda manusia di sana di atas, itu berubah. Dia kadang berubah cantik. Iya. Kalau dia mungkin lagi bahagia atau lagi memanggil mangsanya. Tapi ketika udah marah, udah ini jadi hitam dan bermuka keriput dan tua banget, tua renta banget dan bongkok gitu. Ya, dia sempat gagal menikah beberapa kali kan soalnya. Jadi kayak memang waktu itu sempat kayak pada saat mau nikah, terus udah nikah sama orang lain, terus pada saat udah mau nikah, si kecelakaan yang paling fatal dan bikin dia sakit hati itu pada saat ini kan soalnya. Udah mau nikah dan tinggal beberapa hari lagi, saya lihat sih sekitar 17 hari lagi akan menuju ke pernikahannya, si prianya ini kecelakaan. Mungkin dia dendam, makanya kalau misalkan ada yang pernikahan ini, kamu harus ngerasain apa yang saya rasain. Seperti tadi ancaman di atas bahwa kamu harus nyobain mati dulu di sini, ngerasain apa yang saya rasakan sakitnya seperti apa sih. Benci kamu, benci. Saya benci. Oke, Mas Ahmad, tadi saya penasaran dengan sosok pacarnya yang meninggal kecelakaan itu. Korban-korban ini ya? Korban-korban semua. Mungkin salah satunya bisa ditarik, Mas Boleh, Ahmad. biar bisa komunikasi sama orangnya. Di sana. Pemirsa, sosok astral udah masuk ke Mas Ahmad dan ini merasa seperti kesakitan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, salam. Namanya siapa, Haki? Siapa? Lesmana. Terus mana? Oh, Rosmana. Anda kecelakaan ketika terjadi tragedi. Oh, tahun berapa, Ki? Tahun berapa, Ki? Oh, sakit ya? Patah itu. Kejadiannya pas tahun berapa, sekitar tahun berapa, Ki? 72. Oh, 72. Kenapa kejadiannya waktu siang, malam? Pagi ya. Namanya siapa perempuan itu? Kami mau melamar. Oh, mau melamar. Aduh, Maaf, Ki, Anda berumur berapa sekarang berarti, Ki? saat meninggal Saat meninggal 29 tahun. 29 tahun. Asli orang Sunda sini? Iya. Cibolang. Cibolang. Oh, dari Cibolang. Nah, ketika terjadi kecelakaan itu, Anda ngelihat jalannya seperti apa? Mungkin ada gangguan gaib atau mungkin seperti apa? Kabut. Ada kabut. Banyak kabut. Banyak kabut ya. Ada sosok perempuan di situ? Ada. Ada. Seperti apa sosoknya, Ki? Oh, sekarang ada di sini ya? Iya. Oh, sekarang di sini. Sosok perempuan itu Anda kenal, namanya siapa? Dia yang menyelakakan saya. Oh, yang mencelakakan. Jawab. Sekarang nenek-nenek. Saya benci kamu, benci. Saya benci. Anda dijadiin nama sama cewek itu, dijadikan apa? Di sana kami dijadikan sebagai penarik. Penarik. Kabut. Oh, penarik kabut-kabut. Penarik kabut-kabut. Oke ya, Ki ya, terima kasih. Ntar kita doakan mudah-mudahan kita di sana dan diterima oleh Allah SWT.
Mas Ahmad, tadi kan saya lihat tuh sosok kerajaan di situ yang memang cukup megah ya, menurut saya cukup megah. Kalau Mas Ahmad sendiri melihat seperti apa ini? Saya melihat sih di sini mungkin sempat terjadi beberapa kali kecelakaan, Kang Soleh. Kecelakaan itu seperti truk yang membawa pasir, terus membawa kayak keramik-keramik gitu, bata dan lain-lain. Dan saya rasa sih ketika jatuh ke sini bahan-bahan material itu hilang, Kang Soleh. Jadi ya buat sari-sari bikin kerajaan itu. Di situ kerajaannya soalnya bercampur antara energi gaib sama energi dari alam nyata. Jadi alam semesta ya. Seperti nyata nampak beda gitu ininya sih. Dan saya rasa sih sekarang ini masih kayak si sananya itu masih kekurangan bahan media atasnya, Kang Soleh. Ya. Seperti kayak genting-gentingnya gitu. Memang terlihat mewah pemirsa, jadi megah banget, tapi masih bolong tengahnya. Mungkin perlu juga mereka itu untuk mencari mangsa-mangsa lagi ya. Saya rasa sih kemungkinan, Kang Soleh, kalau misalkan memang ini dia masih membutuhkan kayak kenteng-kenteng gitu material ya. Material ini, dan saya rasa sih mungkin buat warga-warga yang mau lewat ke sini untuk berhati-hati, terutama untuk truk-truk yang membawa genteng-genteng itu jangan melebihi kapasitas dan berhati-hati, karena takutnya nanti ketika ini diperkirakan sih mungkin kalau misalkan memang tidak hati-hati, saya lihat akan ada kejadian yang sama, truk yang genteng itu terguling dan hilang lagi di sana, karena memang ini energinya cukup kuat untuk narik, Kang Soleh. Kamera. Misteri belum sepenuhnya terungkap. Soleh Pati dan Ahmad merasakan energi kemarahan yang kuat dari bawah sungai. Apakah energi tersebut berasal dari sosok wanita pengganggu atau bahkan dari para korban pengantin? Tahan, Mas. Mau narik itu kerajaannya. Mau ketarik. Tahan, Mat. Bentar, Pak. Mas, alhamdulillah. Ini hasilnya nih, Mas. Oke, pemirsa, ini hasil dari investigasi tadi saya ketika melukis. Ketika saya melukis, Mas Ahmad, tadi kan sempat tutup mata. Habis itu saya nggak bisa ngelukis, gelap semua itu. Jadi kicap yang saya bakas di atas tadi itu muncul lagi, tebel banget. Jadi saya nggak bisa ngelihat dari sosok yang saya mau lukis. Akhirnya saya coba buka mata dan saya coba ritual lagi, komunikasi, dan alhamdulillah bisa tembus lagi. Dan ini hasilnya. Jadi ini mengulang dari residual energi yang saya tangkap di sana itu kan ada jalan tuh, jalan. Ini mobil pengantin zaman dulu ada yang seperti ini yang saya lihat. Dan ini satu bis mini ya, yang terjun ke jurang. Dan ini yang membawa mungkin ada anak sosok pengantin lain, rombongan lain. Mungkin saya pisahkan. Ini ada dua yang saya tangkap tadi itu. Dan hancur, dan ini hasil dari kecelakaan, dan ini udah akhirnya jadi tumbal seperti ini sosoknya. Jadi ada tulang-tulang belulang yang banyak berserakan di situ. Dan ini yang Mas Ahmad lihat, sebenarnya ini nenek-nenek tua, dia berubah wujud ketika dia cari mangsa perempuan muda cantik. Dan dia selalu memakai bunga di sini nih. Bunga ini ya. Karena dia merasa merindu dengan jadi sosok pengantin seperti apa sih gitu. Selalu memakai bunga di sini. Dan ini salah satu kerajaan yang Mas Ahmad lihat. Mungkin Mas Ahmad bisa nambahi seperti apa ini dari tragedi semua. Sama sih, Kang Soleh. Cuman saya lebih menekankan ke ini, Kang Soleh, kan ini kerajaan itu masih kayak butuh kentengnya lagi. Jadi buat
warga jangan melebihi kapasitas kalau misalkan lewat ke sini dan terutama Ini untuk hasilnya yang ini, iya, di atas ini masih lubang. masih lubang ya. Masih lubang. Makanya yang bawa genteng itu hati-hati, takutnya terjadi kecelakaan di sini gitu, menekankan di situ. Langsung ke lokasi lain aja yuk. Boleh. Yuk. Pohon pisang identik dengan pocong. Nah, pemirsa, Mister Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di bekas pabrik ulat sutra. Ulat sutra. Di Desa Sukamaju, Cilawu, Garut. Nah, Mbak Rida, ini begitu kita masuk aja, suasana Mbak Rida mengatakan sangat mencekam dan tangan kanan kirinya aja sudah dingin. Nah, ini energinya seperti apa yang Mbak Rida lihat? Ini medan energinya kasar ya Mas ya, agak sedikit negatif karena ini perpaduan dari beberapa ini Mas. Iya. Ini baunya kemenyan. Perpaduan dari beberapa energi Mas, jadi ini banyak sekali. Merinding. Iya, saya lihat tadi dari sampai muka ini. Yang saya tangkap ini kayak apa? Banyak sosok ini ya Mas ya, sosok binatang tapi berbadan manusia. Kadang kepalanya binatang, bawahnya manusia, kadang bawahnya binatang, atasnya manusia. Ini mau mulai aja seperti ini. Mister Toko. Jangan nengok ke kaca. Nah, pemirsa perlu diketahui bahwa saat survei tim Mister Toko Jalan-Jalan juga ada yang satu keseluruhan talentnya. Yaitu Salah satu talent ya Mas? Ya? Salah satu talent. Salah satu talent ya Mas. Wah, pasti dapat energinya. Ya. Masalah. Jangan sampai nengok ke itu ya, kaca sebelah kanan. Ini makin kesini bau kemenyannya agak makin kuat. Bau kesini bau kemenyannya makin kencang. Ini kemarin ada manis Mas dari dalam. Ya? Ya ini udah bersuara. Ini saya dengar nih. Ini dengar. Saya dengar nih, ada Ini satu dengar. gerungan ya. Tadi saya dengar ada satu gerungan. Dengar nih suara. Benar. Kamu ngomong terus langsung dia. Iya ya. Wow ya, tempatnya saya kayak gini gitu. Tuh lihat. Tempatnya saya nggak terlalu kayak gini tuh. Di atas bisa keluar. Ya ini perempuan Mas, banyak Mas. Ada juga. Dominasi. Saya lihat juga bentuknya kayak itu kelelawar apa ya itu mukanya. Iya. Mukanya kelelawar. Insya Allah. Panjang. Ada yang ini, ada yang jalan. Ya, kaget sih. Dan saya tadi dengar geraman Mas. Iya betul. Ada sosok geraman, sosok kayak harimau. Harimau. Ini lewatnya, masuknya lewat mana nih? Awas, ini seng nih. Agak ke kiri dikit. Ini ada sesuatu yang ini Mas. Ada lemparan gitu. Abi tos nyarios, teu kayaknya kaganggu darah ieu. Tadi saya lihat di situ, terus dia lari ke sana ketika saya bicara. Dari sana seperti ada
dia belum nikah ya perempuan itu. Terus seperti ada kecemburuan itu loh mas. Kenapa saya nggak nikah? Itu aja sih yang saya dapatkan informasi barusan ya. Kalau dari Mbak Rida sendiri nih, Mbak Rida juga tadi udah komunikasi sama energi yang ada. Ya kalau menurut saya sih selain sosok ada sosok tadi ya, sosok penasaran sih kalau saya lihat di sini ya. Jadi di hari-hari tertentu mereka biasanya ini mas mengganggu orang yang lagi kosong perjalanan ke sini. Kan ini tanjakan ya mas ya. Tanjakan tuh orang kalau tanjakan kan kalau udah sampai sana tuh bawaannya mau ngebut gitu. Oh ya karena kan harus ancang-ancang dulu. Ya seperti itu. Dan di sana tuh memang medannya agak, kalau saya lihat dari sisi astralnya medannya luar biasa kuat mas sekali, ya. Kuat. Dan tadi betul saya kayak kata Kang Soleh ya, saya lihat setelah perempuan. Iya perempuan itu ya. Sosok astral ya, sosok astral yang memang nggak pernah nikah. Kali ketika ada manusia yang nikah dia merasa cemburu. Nah kita penasaran kalau nggak ke sana lebih dekat lagi ya, lebih penerawangan lebih akurat dan lebih jelas. Ikut Mr. Tukul. Mas Ahmad, tadi kan saya lihat tuh sosok kerajaan di situ yang memang cukup megah ya, menurut saya cukup megah. Kalau Mas Ahmad sendiri melihat seperti apa ini? Saya melihat sih di sini mungkin sempat terjadi beberapa kali kecelakaan Kang Soleh. Kecelakaan itu seperti truk yang membawa pasir, terus membawa kayak keramik-keramik gitu, bata dan lain-lain. Dan saya rasa sih ketika jatuh ke sini bahan-bahan material itu hilang Kang Soleh. Jadi iya buat sari-sari bikin kerajaan itu. Di situ kerajaannya soalnya bercampur antara energi gaib sama energi dari alam nyata. Jadi alam semesta ya. Seperti nyata nampak beda gitu ininya sih. Dan saya rasa sih sekarang ini masih kayak si sananya itu masih kekurangan bahan media atasnya Kang Soleh. Ya. Seperti kayak genting-gentingnya gitu. Memang terlihat mewah pemirsa, jadi megah banget, tapi masih bolong tengahnya. Mungkin perlu juga mereka itu untuk mencari masa-masa lagi ya. Saya rasa sih kemungkinan Kang Soleh kalau misalkan memang ini dia masih membutuhkan kayak kenteng-kenteng gitu material ya. Material ini, dan saya rasa sih mungkin buat warga-warga yang mau lewat ke sini untuk berhati-hati, terutama untuk truk-truk yang membawa genteng-genteng itu jangan melebihi kapasitas dan berhati-hati, karena takutnya nanti ketika ini diperkirakan sih mungkin kalau misalkan memang tidak hati-hati, saya lihat akan ada kejadian yang sama. Truk yang genteng itu terguling. Mati dulu harus karena tadi pada saat akhirnya dia bilang bahwa kalian belum merasakan gimana mati gitu. Kalau kamu masih mengganggu dan pengen diam di sini, mati dulu ayo ke sana. Jadi soalnya ingin mati, padahal kan saya bilang tadi mati itu di atas kehendak Allah. Mbak Rida, sosok tadi yang mengikuti Mbak Rida ini masuk itu orangnya pernah hidup atau tidak itu? Nah, saya tadi sempat komunikasi mas, sebelum masuk ke saya sempat komunikasi dari arah sana mas, dari arah jauh gitu. Jadi beliau ini awalnya pernah hidup mas, dia manusia, dan memang beberapa kali mau menikah nggak jadi. Jadi yang satu laki-lakinya ketabrak mas, yang kedua ditinggal menikah. Jadi berkali-kali dia nggak maksudnya mengalami kegagalan dalam itu gitu mas. Kang Solepati dan Mas Ahmad sepertinya penasaran nih kalau rasa ingin tahunya Kang Solepati gue paham. Apalagi medan-medan seperti itu Kang Solepati udah spesial sekali dan ya. Siap mas. Gimana ini? Memang saya lihat di situ banyak korban mas. Banyak kepala hancur, terus tangan buntung. Itu banyak banget sekali korban-korban dari keganasan kecelakaan di sini. Makanya saya coba mau ungkap sama Mas Ahmad ya. Mau menelusuri berdua? Berdua aja. Pemirsa, seperti apa energi yang akan dilihat oleh Kang Solepati dan Mas Ahmad, dan beliaunya akan menuju tempat yang akan Pak Herman. Tahu nggak sosok yang membuat kecelakaan para pengantin itu? Perempuan itu yang belum punya pasangan, jadi dia merasa iri, merasa gimana gitu. Jadi akhirnya yang jadi tumbalnya. Kang Solepati sama Mbak Rida, yang mengambil korban untuk pengantin maupun orang lain itu beda apa sama sosoknya? Ya kalau yang saya lihat mas itu ada berbeda mas, karena di sini dimensinya juga lain-lain, ada 7 ya Kang ya, ada sekitar kurang lebih 7 dah, 7
dimensi astral di sini gitu. Benar, Mbak Rida. Dan itu yang menyebabkan beda-beda Mas. Dan memang sepertinya perempuan itu punya apa ya? Kalau orang sekarang dibilang punya guru atau kiai, tapi dia juga punya wilayah atasan gitu, Mas. Yang dia sepertinya kalau kamu bisa mengambil sekitar 41 pengantin, kamu nanti bisa nikah. Mbak Rida, bisa nggak mediasi sosok sama sosok wanita yang akan suka ambil tumbal itu? Pengen tahu nih kenapa nih. Saya coba ya Mas ya. Ini Awas. Ya. Dari arah sini Mas. Mbak, Kak Surapati, awasi, tolong dibantu belakang. Tangan kanan kirinya aja sudah dingin. Nah ini energinya seperti apa yang Mbak Rida lihat? Ini medan energinya kasar ya Mas ya, agak sedikit negatif karena ini perpaduan dari beberapa ini Mas. Iya. Ini baunya kemenyan. Perpaduan dari beberapa energi Mas. Jadi ini banyak sekali. Merinding. Iya. Saya lihat tadi dari sampai muka ini. Yang saya tangkap ini kayak apa? Banyak sosok ini ya Mas ya. Sosok binatang tapi berbadan manusia. Kadang kepalanya binatang, bawahnya manusia, kadang bawahnya binatang, atasnya manusia. Ini mau mulai aja Mr. Tukul. Jangan nengok ke kaca. Nah, pemirsa perlu diketahui bahwa saat survei tim Mr. Tukul Jalan juga ada yang satu kesurupan talentnya. Yaitu salah satu talent ya Mas? Ya? Salah satu talent ya. Pasti dapat ada energinya. Yang terjadi sama juga kecelakaan. Mbak Rida kan bisa membaca energi sini. Iya betul. Terus saran-saran untuk para pengguna jalan kaki di tanjakan pengantin ini gimana tikungan nih tanjakan pengantin ini apa terjadi? Ya kalau saya boleh saran ya Mas, ini dari sisi manusiawinya ya Mas. Ini kan kurang rambu ya Mas ya. Pertama rambu karena kalau saya lihat dari arah bawah itu nggak bisa kelihatan mobil dari arah atas Mas. Gitu. Tidak ada seperti rambu kaca itu. Spion di sini gede spion, gitu ya. yang bulat gitu ya. Yang nanti dengan tayangan Mr. Tukul Jalan ini nggak lama nanti 2 hari setelah ditayangkan ini udah dipasang bagus nanti. Ini masalah tanjakan yang ada tanjakan turunan curam dan sebagainya. Ini terlalu curam Mas soalnya. Dan ini ada lampu penerangan juga nanti ada juga. Di sini yang dikasih satu. Saran saya sih itu Mas gitu. Dan untuk asalnya kita namanya kita nggak bisa melawan alam ya Mas ya. Yang penting kalau saya sih untuk saran bagaimana caranya kita dengan alam, kita lebih mawas diri, lebih waspada, terutama di tempat-tempat seperti ini kita harus lebih mawas diri Mas, lebih hati-hati lagi gitu. Supaya tetap ajak lah, tetap ingat sama yang di atas. Saya sangat setuju dan untuk para pengguna dan pejalan yang menggunakan jalan ini ya paling tidak harus lebih hati-hati. Kalau begitu Pak Herman saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang ini. Amin ya Rabbal. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata, alam semesta yang indah ini, saya dan tim Mr. Tukul Jalan akan menuju ke lokasi lain yang sangat lebih terlihat energi oleh teman-teman yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Pemirsa, saya sudah di tepi jurang di bawah ketika terjadi kecelakaan yang di jembatan pengantin itu. Dan saya melihat di situ, Mas Ahmad, ini seperti ada hijab ya. Hijab itu pembatas antara dunia nyata dan dunia gaib.
Di situ saya melihat ada lorong, dan ketika tadi kecelakaan, dia udah memanggil ruhnya atau kekuatan energinya dipanggil, dari masuk ke situ. Situ ada sebuah tempat yang memang tempat khusus untuk tumbal-tumbal yang memang disengaja untuk dipersiapkan sekitar 40 jiwa manusia. Dan juga saya Nyai dendam. Nyai dacan gaduh pasangan. Cek nyarios. Naon kan yang terang diri pun naon. Sok jadi kecelakaan. Kudu hayang nyaho. Mana rantau kabeh? Moal ka mah. Rantau kabeh. Terus tadi kenapa ngajak ke sana maksudku? Jadi jadi dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu, kamu harus mati dulu ke sana. Maksudnya seperti itu. Nyai dendam. Nyai dacan gaduh pasangan. Cek nyarios. Naon kan yang terang diri hayang nyaho. Mana rantau kabeh? Moal ka mah. Rantau kabeh. Baik diatur ke Allah. Cukup ya. Lewat. oke. Balik ya. Cek nyarios. Naon kan yang terang diri pun naon. Sok jadi kecelakaan. Kudu hayang nyaho. Mana rantau kabeh? Moal ka mah. Rantau kabeh. Terus tadi kenapa ngajak ke sana maksudku? Jadi jadi dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu, kamu harus mati dulu ke sana. Maksudnya seperti itu. Nyai dendam. Nyai dacan gaduh pasangan. Cek nyarios. Naon kan yang terang diri hayang nyaho. Mana rantau kabeh? Moal ka mah. Rantau kabeh. Baik diatur ke Allah. Cukup ya. Lewat. Oke. Balik ya. Ada di daerah sini, akhirnya Kak Mas Ahmad masuk, dah kita tanya apa ini Mas Ahmad segala Mas, apa yang diungkapkan oleh ini tadi Mbak Rida ini. Jadi secara garis besarnya sih dia nggak suka kedatangan kita ke sini, katanya tidak ada izin dan lain-lainnya. Ternyata kita udah izin dulu sebelumnya. Terus tadi kenapa ngajak ke sana maksudku? Jadi jadi dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu, kamu harus mati dulu ke sana. Maksudnya seperti itu. Mati dulu harus karena tadi pada saat akhirnya dia bilang bahwa kalian belum merasakan gimana mati gitu. Kalau kamu masih mengganggu dan pengen diam di sini, mati dulu ayo ke sana. Jadi pengen soalnya ingin mati, padahal kan saya bilang tadi mati itu atas kehendak Allah. Mbak Rida, sosok tadi yang mengikuti Mbak Rida ini masuk itu orangnya pernah hidup atau tidak itu? Nah, saya tadi sempat komunikasi Mas, sebelum masuk ke saya sempat komunikasi dari arah sana Mas, dari arah jauh gitu. Jadi beliau ini awalnya pernah hidup Mas, dia manusia dan memang beberapa kali mau menikah nggak jadi. Jadi yang satu laki-lakinya ketabrak Mas. Yang kedua ditinggal menikah. Jadi berkali-kali dia nggak maksudnya mengalami kegagalan dalam itu gitu Mas. Kang Sulepati dan Mas Ahmad sepertinya penasaran nih kalau rasa ingin tahunya Kang Sulepati gue paham. Apalagi medan-medan seperti itu Kang Sulepati udah spesial sekali dan ya. Siap Mas. Gimana ini? Memang saya lihat